pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau memberikan teori tentang termodinamika. Kita sudah tahu kalau ada kata termodinamika berarti pikiran kita utamanya itu pada panas karena dari kata therm. Kemudian dinamik adalah perubahan. Jadi nanti yang kita bahas di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan termo yang mengakibatkan adanya perubahan. Perubahan apa dan bagaimana? Kita bahas berikut ini. Oke, kita bahas pertama yaitu tentang definisi. Apa itu termodinamika? Sebelum membahas hukum-hukum termodinamika, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara usaha dan kalor. Dalam proses termodinamika dikenal dengan kata kalor, kemudian ada kerja atau usaha yang disebutkan dengan W, kemudian ada sistem dan lingkungan. Ya, kalor, kita tahu kalor itu adalah energi panas, kemudian kerja atau usaha itu adalah adanya perubahan, bisa perubahan posisi, bisa perubahan bentuk akibat adanya suatu gaya. Kemudian sistem itu adalah segala sesuatu yang kita pelajari, segala sesuatu yang kita amati. Kemudian lingkungan itu adalah daerah di sekitar sistem itu sendiri. Jadi daerah di sekitar yang kita amati. Di sini kita gambarkan ada sebuah panci yang berisi popcorn. Loh, apa hubungannya? Di situ ada gambar panci dan popcorn dengan termodinamika. Pasti kalian semua sudah pernah membuat popcorn atau melihat orang ketika membuat popcorn. Ya, kita lihat. Ketika kita membuat popcorn, yang pertama kali kita lakukan yaitu apa? Kita menyiapkan pancinya. Yang jelas kita juga menyiapkan biji jagungnya atau popcornnya. Ya, jadi yang kita lakukan ketika membuat popcorn, kita siapkan panci, kita masukkan popcorn di dalam panci, kemudian kita tutup. Panci kita letakkan di atas kompor, kita nyalakan apinya. Itu yang akan kita lakukan. Apa yang terjadi? Maka biji jagung atau popcorn tersebut akan meletup. Ya, kenapa terjadi demikian? Nah, ini terjadi karena adanya tambahan kalor yang berasal dari nyala api, kemudian membuat panci panas dan akhirnya membuat biji dari popcorn tersebut panas. Akhirnya biji popcorn tersebut akan berubah bentuk, akan meletup. Ketika meletup, biasanya biji popcorn tersebut seperti orang menari, dia berjingkrak-jingkrak di dalam panci sehingga dia bisa mendorong penutup panci. Mungkin tutup pancinya hanya naik karena ada popcorn di dalamnya, atau bahkan bisa dia lepas dari pancinya. Sehingga di situ ada perubahan yang diakibatkan oleh suhu yang menyebabkan adanya usaha yang dilakukan pada lingkungan, oleh sistem kepada lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk kasus ini kita bisa menganggap popcorn sebagai sistem, panci sebagai pembatas, kemudian udara luar, nyala api, dan lain-lain sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari lingkungan, yaitu dari nyala api menuju sistem atau biji popcorn. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem biji popcorn tadi memuai dan meletup, sehingga mendorong penutup panci di si biji popcorn tadi melakukan kerja terhadap lingkungan. Dalam proses ini keadaan popcorn berubah yang diakibatkan oleh suhu, tekanan, dan volume popcorn berubah saat memuai dan meletup. Meletupnya popcorn hanya merupakan salah satu contoh perubahan keadaan sistem
akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Sekarang kita lihat. Ini adalah diagram bagaimana sistem dan lingkungan tersebut. Yang kita beri bulatan biru ini adalah sistem. Kemudian di sekitarnya ini adalah lingkungan. Ya, ini adalah sistem, ini adalah lingkungan. Pada materi ini kita belajar hukum 1 termodinamika, sehingga kita lihat di sini. Ini ada tanda panah ke bawah. Artinya di sini ada Q tadi adalah kalor. Artinya di sini adalah kalor masuk ke dalam sistem atau sistem menyerap kalor. Q bernilai lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Kemudian di sini juga ada Q yang keluar dari sistem. Artinya di sini sistem melepas kalor. Maka Q dia akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Kemudian di sini ada W, dia bernilai positif lebih besar dari 0 ketika sistem melakukan usaha. Dan W bernilai negatif, W kurang dari 0 jika di sini tanda panah masuk ke sistem, artinya adalah sistem menerima usaha. Lanjut, kita lihat di sini. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk, yaitu dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam sebesar delta U. Sehingga bisa dirumuskan di sini dalam perumusannya bahwa delta U sama dengan Q dikurangi W, atau Q sama dengan delta U ditambah W. Ingat tadi bahwa Q dia bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. W juga bisa bernilai positif, juga bisa bernilai negatif. Kita ingat lagi kapan Q bernilai positif dan kapan Q bernilai negatif, serta W bernilai positif, W bernilai negatif. Kita lihat rumus tadi adalah Q sama dengan delta U plus W. Gambar seperti tadi, ya. Di sini tanda panah untuk Q masuk ke dalam sistem, artinya sistem menerima kalor. Maka Q di sini kita beri tanda positif. Tetapi ketika Q melepaskan kalor, sistem melepaskan kalor, Q bertanda negatif. Sebaliknya, jika sistem dikenai usaha atau sistem menerima usaha, maka W bernilai negatif, dan kalau sistem melakukan usaha, maka W bernilai positif. Dari tanda positif tanda negatif, maka nanti akan mengakibatkan perubahan energi dalam ini juga bisa bertanda positif dan bertanda negatif. Kalau hasil nanti delta U sama dengan Q min W, hasilnya delta U nanti positif, artinya bahwa energi dalam mengalami kenaikan. Tetapi jika hasil nanti delta U nanti negatif, maka energi dalam mengalami penurunan. Itu artinya. Contoh soal di sini. Perhatikan, jika kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja 1000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Kita lihat perumusannya, delta U sama dengan Q min W. Kita ingat lagi bahwa Q bisa bernilai positif dan Q bisa bernilai negatif, sehingga disinilah artinya bernilai positif negatif itu pada perhitungan ini. Kita lihat, kalau sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, berarti sistem menerima kalor, maka Q bernilai positif. Kita masukkan Q-nya positif 2000 Joule.
sedangkan sistem melakukan kerja. Kalau sistem melakukan kerja, W bernilai juga positif. Maka W di sini bernilai positif, sehingga Q min W 2000 Joule dikurangi 1000 Joule sama dengan 1000 Joule. Tanda delta U positif, artinya bahwa energi dalam meningkat sebesar 1000 Joule. Pemaparan untuk termodinamika, semoga ya sedikit ini bisa membantu kita dalam memahami apa itu hukum satu termodinamika, sehingga bermanfaat untuk menambah keilmuan kita. Demikian materi untuk termodinamika saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.